Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prita Priyono. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah mampir di channel aku dan sekarang balik lagi, aku ucapin makasih udah balik lagi. Buat teman-teman yang baru, aku ucapin selamat datang. Hai, kenalin nama aku Prita, mudah-mudahan betah di channelnya aku. So, di video hari ini teman-teman, aku mau ngebattlein 2 serum niacinamide yang pernah aku pakai. Dan dari semua serum niacinamide yang pernah aku pakai, yang 2 ini adalah yang paling nampol, yang paling ngefek, yang paling bagus hasilnya di kulit aku. Itu adalah serum Something dan True Eve. Dua-duanya punya kandungan niacinamide 10%. Terus sama-sama punya nama brightening serum ya. Jadi yang ini namanya adalah True Eve Niacinamide 10% plus Ceramide Brightening Serum. Sementara yang ini namanya Something 10% Niacinamide plus Moisture Sabibit Max Brightening Serum. Dua-duanya mengklaim bahwa dirinya adalah brightening serum. Jadi serum untuk mencerahkan kulit. Nah, bedanya apa? Mana yang lebih bagus hasilnya, yang lebih nampol yang mana, yang lebih cocok untuk di kulit aku tuh yang mana? Aku bakal bahas semuanya di video ini. By the way, sebelumnya aku mau disclaimer terlebih dahulu kalau apapun nanti opini yang akan kalian dengar di video ini itu adalah 100% pure honest review, honest opinion dari aku sebagai konsumen, sebagai pembeli, sebagai pengguna produk mereka ya. Jadi keduanya ini aku beli dengan uang aku sendiri, tidak disponsori oleh pihak manapun. Kalau memang nanti ada yang terkesan kayak terlalu berat ke sini atau terlalu berat ke sini, itu adalah 100% pengalaman aku pribadi, pendapat aku pribadi setelah menggunakan kedua produk ini. Juga aku mau ngingetin kalau setiap skincare itu bisa aja punya hasil yang berbeda di tiap-tiap kulit kita, karena memang tipe kulit kita beda-beda, kondisi kulit beda-beda, cuaca tempat tinggal, gaya hidup, itu semua mempengaruhi. Kalau suatu produk tuh cocok banget di aku, belum tentu seperti itu juga di kalian. Kalau suatu produk bekerja sangat baik di kulit aku, belum tentu seperti itu juga di kulit kalian. Oke, yang mau pertama aku bahas, kita mulai dari packagingnya ya. Packagingnya tipis-tipis aja. Untuk packagingnya, si Something ini terbuat dari botol kaca ya, bentuknya bulat gini. Dan dispensernya itu apa ya, unik kalau menurut aku ya. Jadi kayak dipencet gini loh, main pencet dari atas, bukan pencetan yang biasa. By the way, ini yang kemasan 40 ml. Dia juga punya kemasan yang 20 ml yang dia pakai kayak pipet tetes biasa. Tapi untuk yang kemasan 40 ml, dia pencetannya seperti ini. Jadi menurut aku ini unik. Bentuknya juga tinggi gitu, bulat, panjang. Nah, di packagingnya ini sudah lengkap semuanya ya. Nama brand, nama produk, terus key ingredients, claim, ada logo halal dari MUI juga. Terus fungsi, cara pakai, ingredients, registrasi nomor BPOM, perusahaan yang mendistribusi, expired date, dan netonya itu semua tertulis di main packagingnya gitu, di botolnya. Karena memang si Something ini datang tidak dengan kotaknya ya, jadi tidak ada secondary packagingnya. Beda dengan si True Eve. Kalau si True Eve di bagian depannya itu cuman ada nama produknya, nama brandnya, Neto. Terus kalau untuk di bagian belakangnya itu cuman ada nama perusahaan yang memproduksi produk ini. Sedangkan untuk expired date-nya itu ada di bagian pantat botolnya, ada registrasi nomor BPOM, batch produksi, sama expired date. Itu ada di pantat botol. Nah, sedangkan kalau untuk fungsi, cara penggunaan, terus ingredients lengkapnya itu memang tidak dituliskan di botolnya, karena si True Eve ini memang ada kotaknya ya, jadi dia ada secondary packagingnya dan semuanya itu tertulis di kotaknya. By the way, nggak perlu khawatir juga, tapi kalau misalnya kotaknya udah dibuang, expired date-nya tetap kita bisa lihat di botolnya. Terus lanjut untuk wanginya, kalau si Something ini kayak hampir nggak ada wanginya gitu ya, jadi wanginya tuh lebih kayak soft banget gitu, kayak hampir nggak ada, tapi wanginya juga bukan wangi yang nggak enak ya, jadi masih cukup masih bisa diterima hidung. Terus dia kalau misalnya dipakai juga dalam sepersekian detik dia juga hilang gitu ya. Nah, beda dengan si True Eve. Si True Eve ini untuk wanginya ada dan wanginya itu segar, walaupun nggak nyegrak ya, nggak menyakiti hidung, nggak sampai bikin aku pening, tapi ini wanginya cukup strong menurut aku. Tapi ini wanginya seger, wangi kayak wangi bunga-bungaan gitu ya, tapi wanginya masih enak.
Lanjut dari segi tekstur, si True If ini dia punya tekstur yang cukup kental ya, seperti ini. Gitu. Warnanya tuh putih butek gitu, kayak putih beras. Nah, tapi dia kalau untuk di kulitnya aku, dia itu cukup cepet ngeresepnya gitu. Jadi sebentar aja udah bisa langsung cepet nyerap gitu loh ke kulit. Dan dia juga ringan, berasa berat sama sekali dipakai sebelum make upan. Kalau misalnya mau make upan, kamu pakai serum si True If ini dulu, terus ditimpain pakai foundation, BB cream, concealer, bedak dan sebagainya. Ini masih enak banget, nggak bikin makeup jadi geser gitu. Untuk di kulit aku yang normal to oily, dipakai di siang hari di cuaca Kalimantan Barat yang cukup panas, ini masih nyaman, nggak bikin lengket-lengket, nggak greasy sama sekali. Intinya dipakai di siang hari ini masih enak-enak aja. Dibandingkan sama Something, sebenarnya kalau untuk segi tekstur, dia itu sebenarnya bisa dibilang lebih sebenarnya lebih kental si True If, tapi dia lebih rich gitu. Walaupun dia tidak lebih kental, tapi dia kayaknya lebih, rasanya tuh lebih rich gitu. Dia lebih susah menyerap ke kulit. Tapi kalau dipakai di kulit yang mungkin normal to dry atau dry, ini bakalan enak karena dia cukup melembabkan gitu. Dan kalau aku pribadi lebih pakai si Something ini sih, lebih prefer makainya tuh di malam hari, terutama kalau misalnya tidur di ruangan yang ber-AC, ini pasti bakalan enak banget karena dia cukup melembabkan gitu ya. Kalau dipakai semalaman gitu di bawah tidur, besok paginya tuh bakalan bikin kulit jadi kayak lebih kenyal, lebih lembab, lebih sehat gitu. Tapi kalau untuk dipakai di siang hari, aku sendiri sih agak kurang merekomendasikan ya kalau misalnya kalian punya kulit yang normal to oily seperti aku, karena dia bakalan jadi kayak lengket-lengket, berat, nggak nyaman gitu. Lanjut untuk ke kandungan utama selain niacinamide dan gimana hasilnya di kulit aku ya. Yang pertama dari si Something dulu. Nah, Something 10% niacinamide plus moisture Sabi Beat Max Brightening Serum ini, jadi selain dia punya 10% niacinamide, dia juga punya moisture Sabi Beat Extract. Itu adalah ekstrak kunyit, dimana niacinamide sendiri kan memang fungsinya untuk mencerahkan kulit ya. Nah, si Sabi Beat ini adalah ekstrak kunyit yang fungsinya juga untuk mencerahkan kulit. Bahkan efek mencerahkannya ini bisa secepat, atau kalau nggak salah bisa lebih cepat cara kerjanya dalam mencerahkan kulit dibanding hidrokinon. Dan memang bener banget, di kulit aku si Something 10% Sabi Beat ini memang untuk efek mencerahkannya itu cepet banget dapetnya, kayak cuman semingguan, nggak nyampe 2 minggu, ini tuh langsung berasa gitu efeknya, hasilnya mencerahkannya itu berasa. Dan mencerahkannya tuh yang kayak, oh kok cerah ya gitu, langsung cerah yang glowing gitu loh, cerah yang kelihatan gitu bahwa memang kita kayak pakai sesuatu gitu loh untuk mencerahkan. Nah, ini seminggu, nggak sampai 2 minggu ya, semingguan lebih dia udah ada hasilnya. Jadi kalau untuk mencerahkan si Something 10% yang Sabi Beat ini itu bener-bener nampol banget untuk efek mencerahkannya. Tapi sayangnya dia ini tidak berpengaruh apapun di kulit aku terhadap jerawat radang, jerawat yang mau tumbuh, jerawat yang mau pecah, ataupun breakout. Jadi kalau untuk di kulit aku, si Something 10% Sabi Beat ini memang fungsinya khusus hanya untuk mencerahkan aja. Plusnya dia juga melembabkan kulit. Sedangkan kalau si True If yang niacinamide 10% plus ceramide, jadi selain dia ada niacinamide-nya 10% yang memang fungsinya untuk mencerahkan, dia juga ada kandungan ceramide-nya, dimana ceramide ini berfungsi sangat baik untuk memperbaiki skin barrier. Efek mencerahkannya dia ini cukup dapat, walaupun memang nggak secepat si Something. Jadi kalau si Something ini dalam sekitar semingguan itu udah kelihatan hasilnya memang mencerahkan. Nah, kalau si True If terus terang ini butuh waktu lebih lama ya, sekitar kalau aku nggak salah 3 mingguan ya. Jadi di pemakaian di minggu ketiga ini baru berasa kalau ini memang ada efek mencerahkannya. Nah, cuman karena memang dia ada kandungan ceramide-nya, jadi kemarin tuh aku pakai ini pada saat kulit aku tuh lagi breakout, mungkin karena baru pindah
ke tempat yang baru juga, jadi kayak apa ya, dia sosialisasi lagi kulitnya gitu ya, adaptasi sama lingkungan baru, cuaca baru, air yang baru juga. Jadi kulit aku tuh breakout hampir 3 mingguan dan nggak sembuh-sembuh, kayak berkurang sedikit banget tapi nggak yang langsung bersih gitu. Nah setelah pakai ini nih si True If, breakout aku tuh kayak seminggu langsung udah reda gitu, udah langsung kulitnya jadi calming, dan setelah seminggu udah langsung bersih aja gitu, breakoutnya langsung jadi sembuh. Selain itu yang aku rasain juga di pemakaian True If yang ini tuh adalah, ini serum bagus banget buat ngecilin pori-pori aku ya. Mungkin karena memang ada kandungan si ceramide-nya ini, untuk pori-pori tuh jadi kelihatan lebih kecil gitu, lebih kalem, sehingga tampilan kulit kita tuh juga rasanya tuh jadi kayak lebih mulus gitu, lebih smooth, jadi lebih bagus aja gitu tekstur kulitnya. Jadinya kalau terkena cahaya gitu, cahayanya tuh bakalan mantul gitu loh, alias glowing. Terus yang aku paling seneng dari penggunaan True If ini, efeknya tuh kayak bukan sekedar mencerahkan, tapi juga tampilan kulitnya tuh jadi halus. Jadi dia cerah, dan karena kulitnya halus, pas kena cahaya dia langsung kayak mantul gitu, jadi glowing gitu, jadi cantik. Sementara kalau si Something ini tidak berpengaruh juga untuk pori-pori ya kalau di kulitnya aku. Tapi kalau untuk efek lembab, terus terang si Something ini jauh lebih melembabkan dibanding si True If. Makanya aku bilang kalau si Something ini bakalan enak banget dipakai di malam hari, terutama kalau kamu tidurnya di ruangan ber-AC. Karena ini kayak memberikan kelembapan yang ekstra gitu loh di kulit. Terutama kalau kamu punya kulit yang normal to dry atau memang dry kulitnya, ini bakalan kayak bagus sih kalau menurut aku. Di kulit aku pribadi, kalau ini dipakai di malam hari, terus besokan paginya tuh kulit jadi berasanya tuh lebih lembab, kayak terus kenyal, plumpy gitu loh, jadi kayak sehat aja gitu kulitnya. Sementara kalau si True If, dia ini melembabkannya dapat, cuman memang nggak semelembabkan Something. Masuk ke harga, untuk si Something ini 40 ml harganya kalau nggak salah 199.000, sedangkan si True If ini harganya 135.000 30 ml. Jadi kalau untuk harga sebenarnya ini nggak jauh-jauh beda. Tapi kalau kalian nanya kesimpulannya, Kak, jadi bagusan yang mana nih, yang Something atau yang True If? Terus terang aku nggak bisa jawab, karena dua-duanya tuh punya plus minusnya masing-masing gitu. Jadi bekerja sesuai fungsinya masing-masing, walaupun mereka sama-sama niacinamide. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kulit dan goals yang mau dicapai sama kulit kita masing-masing. Kalau kulit kamu tuh kusem banget, pengen cari serum yang bisa mencerahkan kulit dalam waktu yang relatif cepat, terus kamu juga nggak punya problem jerawat, nggak sedang breakout, beruntusan, atau lagi purging, atau kamu punya kulit yang kusam dengan tipe kulit yang kering, butuh sesuatu yang bisa mencerahkan sekaligus melembabkan, aku rasa si Something yang 10% Sabi Beat Max ini bakalan cocok buat kamu. Tapi kalau kamu punya kulit yang kusam dengan punya problem jerawat beruntusan karena lagi breakout, atau kulit kamu kusam dengan kondisi kulit sensitif karena skin barrier-nya mulai rusak, atau kamu kulitnya kusam dengan tipe kulit normal to oily kayak aku, kulitnya nggak terlalu kering sehingga tidak perlu terlalu dilembabkan, tidak perlu kelembapan yang ekstra. Nah, aku pikir si True If ini bakalan cocok banget sama kamu. So ya, segitu aja review battle aku hari ini tentang kedua serum niacinamide 10% dari Something dan dari True If. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan juga bisa menjawab kebutuhan kamu nih. Kamu lebih butuh yang mana, kamu lebih bagus pakai yang mana. Mudah-mudahan kalian setelah nonton video ini jadi nggak galau, jadi teredukasi, jadi punya gambaran untuk memilih skincare, apakah memang harus pakai yang ini atau pakai yang ini, atau nggak pakai keduanya. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.